Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan di hari Jumat ini di Sayyidul Ayyam kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di radio frekuensi 14183.0 maupun yang berada di Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja menuju kepada materi, bahwa bahasan yang kita bahas pada kesempatan ini masih seputar daripada bacaan yang disebut dengan bacaan gharib atau muskilat, gharib muskilat ya. Apa sih itu bacaan gharib muskilat? Ya, bacaan gharib itu sebenarnya adalah bacaan yang langka ya. Bacaan yang rada berbeda antara tulisan dengan bacaan, atau disebut juga bacaan yang asing dan tidak biasa. Dan di dalam bacaan kita mengikuti bacaan Imam Asim dalam riwayat Hafs, maka bacaan gharib muskilat ini tidak terlalu banyak seperti halnya bacaan-bacaan gharib muskilat yang memang dipelajari pada bacaan riwayat yang lain ataupun bacaan imam dan riwayat yang lain. Paling hanya sekitar 1 atau 2 ataupun lebih dari itu. Jadi tidak terlalu banyak pada bacaan gharib muskilat yang insyaallah kita bahas pada bacaan ikutan Imam Asim riwayat Hafs. Silakan dibuka bukunya, yaitu halaman 198. Sudah dibuka? Alhamdulillah Ustaz. Ya, silakan dibaca. Ada yang baca nggak? Ada yang baca? Silakan.
Ini yang bacanya pada lapan tersebut. Bacaan imalah. Al-imalatu. Secara bahasa imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Imalah. Secara bahasa imalah berarti miring. Menurut istilah ialah ayyan huwa bil fathati nahwal kasrati wa bil alifi nahwal ya'i. Menyondongkan suara fathah ke arah kasrah atau suara alif ke iya. Maksudnya ialah menuturkan suara fathah condong ke arah kasrah sehingga keluar bunyi mendekati huruf E. Dalam kata cabe menurut qiraat Imam Hafs, imalah hanya terdapat pada surah Hud ayat 41, yaitu pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Lafaz ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Namun demikian menurut Imam Al-Kisai dan Imam Hamzah, imalah itu jumlahnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan hingga meliputi setiap lafaz isim maupun fiil yang berakhiran alif maksurah. Contohnya pada lafaz. Iya, cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya bahasan kita tentang al-imalah. Bahasan yang lalu kita sudah membahas tentang tashil ya. Tashil. Sekarang kita bahas tentang imalah. Bagaimana tadi sudah dibacakan bahwa yang namanya imalah itu artinya miring. Artinya miring. Atau bisa juga imalah itu diartikan dengan membengkokkan ya, memiringkan, membengkokkan. Sekali lagi bahwa artinya adalah membengkokkan, bukan bengkok ya. Membengkokkan atau memiringkan. Tentunya membengkokkan berbeda dengan bengkok gitu. Iya, imalah itu menurut arti bahasa. Tadi disebutkan menurut istilah ialah ayyan huwa bil fathati nahwal kasrati wa bil alifi nahwal ya. Menyondongkan atau memiringkan bunyi fathah ke arah kasrah atau memiringkan alif ke arah iya. Jadi maksudnya di sini menuturkan suara fathah condong ke arah kasrah. Bukan kasrah ya, bukan ke kasrah. Jadi condong suaranya itu, hampir miring suaranya itu menuju ke arah kasrah. Sehingga kalau di sini bahasanya dicontohkan cabe ya, atau misalkan
sate di Cipete gitu, sate di Cipete. Nah, itu suara daripada bunyi imalah. Jadi kayak bunyi sate, sate, cabe, cabe. Atau bisa jadi mungkin contohnya apa yang bunyinya kayak gitu ya. Nah, jamaah sekalian, tulisannya terbaca dengan tulisannya fathah. Tulisannya fathah. Kebetulan nanti di sini contohnya hanya ada terdapat dalam surah Hud ayat 41 bacaan imalah itu. Dalam bacaan qiraah Imam Asim riwayat Hafs hanya cuman satu-satunya di situ. Bahkan mungkin itu bacaan yang sering kita baca ketika kita dalam kondisi perjalanan, yaitu dalam bacaan tulisannya Bismillahi majroha wa mursaha. Tulisannya Bismillahi majroha wa mursaha. Nah, fokusnya pada bacaan majroha, ya, pada bacaan majroha. Jadi bacaan majroha itu bukan dibaca dengan majro, tapi dibaca rada miring, memiringkan. Bunyi ro itu dengan jalan imalah, dengan cara imalah, ya, yaitu dibaca dengan majreha, majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Ya, hanya itu saja. Jadinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet jadinya ketika kita nanti membaca. Kalau bacaan-bacaan imam yang lain, nah di sini disebutkan menurut bacaan Imam Al-Kisai ataupun Imam Hamzah, imalah itu jumlahnya banyak. Tentu yang kita baca dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan hingga meliputi setiap lafaz isim maupun fi'il yang berakhiran alif maksurah. Contohnya, misalkan pada bacaan wadduha, kita bacanya wadduha. Bacaan imam yang lain ada yang baca dengan wadduhi, sa'a, sa'i, ahwa, ahwi, fasawwa, fasawwi, fahada, fahade. Nah, gitu ya. Jadi kayak bacaan sate di Cipete, sate di Cipete. Nah, bacaan yang kita ikuti dalam bacaan dalam riwayat Hafs dari Imam Asim, sekali lagi hanya terdapat di dalam surah Hud ayat 41 itu saja. Lalu kalau misalkan ada yang baca dengan Bismillahi majroha wa mursaha, dia baca tetap dengan fathah. Kemungkinan bisa jadi karena belum sampai bahasannya tentang bahasan imalah gitu. Jadi ngajinya belum dapat tuh bahasan imalah. Sehingga walaupun dia baca dengan majroha, ya pada saat itu sah-sah saja. Sesudah kita mempelajari pada saat ini tentang bahasan yang disebut dengan al-imalah atau bacaan imalah, maka cara bacaannya bukan lagi dibaca dengan majroha, tapi dibaca dengan majreha. Nah, silakan nanti dilihat atau bisa dilihat di dalam mushaf Al-Qur'annya dalam surah Hud ayat 41.
Nah, di situ tertulis dengan bacaan wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya. Nah, fokusnya di mana? Tadi fokusnya hanya di bacaan majroha, dibaca dengan majreha. Itu yang disebut dengan bacaan imalah. Biasanya kalau di mushaf Al-Quran, kalau yang kita standar Indonesia nih, MSI, mushaf standar Indonesia, biasanya di bawahnya itu ada tulisan kecil. Tulisannya imalah. Tulisannya imalah. Cuman mungkin nggak dibarisin. Ya, tulisan kecil, tulisannya bacaannya adalah imalah. Nah, para jamaah sekalian, bacaan imalah ini disebutnya juga dengan bacaan imalah kubro. Imalahnya imalah kubro. Kalau ada imalah kubro, berarti ada imalah sugro. Ya, ada imalah sugro. Kalau imalah sugro namanya taklil. Ada bacaan taklil. Apalagi itu bacaan taklil, itu bacaan juga yang menyerupai hampir bunyi ke E juga. Cuman suaranya yang rada beda. Hampir ke fathah. Kalau imalah kubro hampir kayak ke kasroh. Cuman juga bukan dibaca jadi kasroh ya. Maka itu menjadi kesalahan. Contoh misalkan Bismillahi majriha. Nah, itu kelebihan. Bukan majriha, majriha. Nah, gitu. Jadi suaranya tadi bagaimana? Yaitu suara yang dibaca. Dimiringkan bunyinya arah fathah ke arah kasroh. Fathah ke arah kasroh. Gitu. Atau memiringkan jadi seperti suara alif ke arah iya. Bingung dah. Pokoknya kira-kira gitu dah. Pokoknya antara bacaan seperti kita ngomong, Bang beli sate di Cipete, cabe. Nah, gitu. Lantas bagaimana kalau taklil? Taklil itu imalah sugro. Imalah sugro. Ada misalkan dibaca dalam riwayat Warsh ya, ada taklil. Jadi kalau taklil itu seperti suara kayak kambing lah, kira be gitu. Majre re hampir ke fathah tapi bukan fathah. Bukan juga majre re, itu imalah kubro. Re wadduhi. Jadi seperti kayak bunyi kambing be gitu ya. Ada juga yang begitu, ya ada. Itu dialek orang sono ya, orang Arab sono dulu begitu. Jadi ya kita ngikut saja. Dan kebetulan kita nggak ada taklil ya, kita nggak ada taklil, yang ada cuman imalah ya. Dan itu condong fathah ke arah kasroh. Jadi ingetin saja, kalau di buku di sini disebut cabe. Tapi bukan cabe. Sate di Cipete. Maka tinggal terapkan saja majro majreha. Nah, gitu. Nah, kayaknya kok ribet amat bacaan, ya begitu. Karena memang bukan bahasa kita, bahasnya dengan bahasa Arab. Maka dari itulah kita mengikut saja. Ikutan, kita hanya sekedar muqallid, ittiba, ngikutin. Nah, jamaah sekalian, yang kadang-kadang juga terjadi kurang tepat dalam bacaan imalah ini, biasanya mungkin 3 hal ya. 3 hal yang butuh perhatian. Perhatian yang ketika kita membaca imalah ini kurang tepat gitu. Nah, 3 catatannya. Yang pertama,
Membaca imalah seperti membaca fathah biasa gitu. Kenapa demikian? Karena biasanya belum tahu atau ketika dia belajar belum dapat bahasannya nih. Belum dapat bahasan imalah. Maka ketika ditemukan dalam bacaan surah Hud ayat 41 ini, dia baca dengan fathah. Bismillahi majroha wa mursaha. Nah, gitu. Jadi dia baca fathah. Memang tulisannya fathah gitu ya. Tapi bacanya imalah. Bacanya dimiringkan. Maka bagi kita yang sudah mempelajari bacaan tentang imalah dalam surah Hud ayat 41 ini, dan cuman itu saja atu-atunya dalam bacaan qiraah Imam Asim riwayat Hafs, ya. Jadi bacanya bukan lagi dibaca dengan majroha, tapi bacanya majreha. Majroha, majreha. Ya. Yang kedua, membaca imalahnya itu justru dengan kasroh. Ya, seperti tadi dikatakan, jadi bukan fathah, bukan juga kasroh. Kalau ditekannya terlalu banyak, maka bisa jadi bacaan imalah kubro ini atau disebut imalah bisa jadi bacaannya menjadi kasroh. Jadi bukan dibaca dengan majri, malah kebanyakan majriha. Jadi kayak kasroh. Memang kasroh baca jadinya Bismillahi majriha itu karena terlalu banyak penekanannya. Jadi bukan kasroh tapi miring ke majriha. Majri bukan majriha. Atau yang tadi saya sebutkan, bacaannya tidak ke imalah kubro, dia baca dengan imalah sugro atau disebut dengan taklil. Jadi taklil itu bacaannya antara fathah dan imalah kubro. Baca dengan bukan majriha majre be gitu misalkan kayak suara kambing majriha. Nah, itu namanya taklil, taklil. Ya. Yang kita baca hanya dengan imalah kubro, Tadi ada bahasa imalah sugro, imalah kubro. Ada taklil, ada imalah. Perbedaannya apa? Tadi perbedaannya. Jadi suara imalah itu bunyi cenderung suara E-nya seperti tadi. Sate, cipete, hei, ya. Meja. Kalau meja, meja gitu ya. Meja. Nah ini imalah kubro atau imalah bahasa kita yang kita pelajari pada saat ini. Kalau suara taklil itu tadi seperti suara kambing, be atau jelek, jelek misalnya itu. Jelek gitu. Be. Nah gitu. Itu suara taklil. Jadi suaranya antara fathah dengan imalah kubro. Jadi tingkatannya gimana? Tingkatannya jadi fathah, imalah sugro, imalah kubro, kasroh gitu. Fathah, imalah kubro, imalah sugro atau taklil, terus imalah kubro atau kita sebut imalah, dan paling bawah kasroh. I. Nah, kira-kira seperti itu bahasan tentang imalah. Jadi bahasan bacaannya bacaan yang miring. Dimiringkan atau mencondongkan suara fathah, dimiringkan ke arah antara fathah menuju ke kasroh. Jadi bukan lagi dibaca dengan fathah majroha, tapi dibaca dengan imalah majriha. Seperti itu.